kidding me? Halo semua kawan-kawan penikmat alur cerita, aku doakan kalian semua sehat selalu ya. Kali ini aku mau cerita film horor yang cukup menegangkan, dan yang pastinya isi dari video ini semua adalah spoiler. Sebelum itu, bantu channel ini dengan klik subscribe, like, dan share di media sosial kalian agar berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Film ini menceritakan tentang roh jahat dari seorang nenek tua yang ahli dalam memainkan boneka ventriloquist yang menuntut balas dendam atas kematiannya, dan hampir membuat semua penduduk desa yang berkaitan dengan kematiannya ikut tewas satu persatu hingga garis keturunan terakhir. Film ini dirilis pada tahun 2007. Buat kalian yang suka menonton horor bertema boneka, film ini bisa dibilang cukup memuaskan. Langsung saja kita mulai ceritanya dengan judul Dead Silence. Diawali sepasang kekasih yang tinggal bersama di sebuah kota. Dia adalah Jamie Essen, yang merupakan keturunan keluarga besar Essen, dan istrinya bernama Lisa, yang saat ini tengah mengandung seorang anak. Di sela-sela perbincangan mereka yang sambil memperbaiki kebocoran pada wastafel, berbunyilah bel. Nampak di depan pintu apartemen ada seseorang mengantar paket yang dimana mereka berdua tidak mengetahui dari siapa, namun mereka tidak mempedulikannya. Dan saat paket itu dibuka, ternyata isinya merupakan boneka ventriloquist, yaitu boneka pertunjukan yang dapat berbicara, yang dimana mengharuskan penggunanya sebagai pengisi suara. Walaupun Lisa nampak sangat menyukainya, tetapi tidak dengan Jamie, karena masih bingung apa maksud dari orang yang mengirim boneka tersebut. Singkat cerita, Jamie yang sedang pergi keluar untuk membeli makanan, tinggallah Lisa sendiri dengan boneka ventriloquist itu. Lisa meletakkan boneka itu di ranjang, lalu menutupinya dengan selimut, juga mematikan lampu dan berencana untuk menakut-nakuti Jamie setelah dia pulang. Di tengah hujan lebat, Lisa yang mendengar suara musik di ruang tengah mengalami distorsi atau perubahan suara, mengira Jamie sudah pulang, namun saat dicek ternyata tidak ada. Seketika saja suara di ruangan menjadi hening, bahkan suara hujan pun tidak terdengar. Lisa hanya mendengar suara anak-anak yang sedang tertawa. Lisa yang curiga kemudian kembali ke kamar tempat boneka ventriloquist itu berada. Kemudian saat Lisa mencoba membuka penutup selimut, tiba-tiba selimut itu menyelimuti dan menghempaskan dirinya hingga ia terjatuh yang membuatnya pendarahan melalui mulutnya. Kembali ke Jamie yang baru saja sampai di rumahnya. Melihat tidak ada sambutan hangat dari sang istri, Jamie pun memanggil-manggil, lalu suara Lisa pun menjawab. Dengan perasaan yang bingung melihat jejak darah menuju kamar mereka, Jamie pun menyalakan lampu dan melihat wujud yang tertutupi selimut di ranjang. Lalu diam-diam Jamie membukanya. Sambil menahan kesedihan atas kematian Lisa yang tidak wajar, Jamie yang memeriksa box dari boneka ventriloquist menemukan asal-usul box itu, yang ternyata berasal dari Raven Fair, yaitu kampung halamannya, dan juga pemilik aslinya adalah Mary Shaw and Billy, yang merupakan nama dari boneka ventriloquist tersebut. Jamie yang melapor pun akhirnya harus diinterogasi oleh Lipton. Dia adalah detektif kepolisian setempat yang bertugas mengusut kasus ini sampai tuntas. Jamie tetap bersikeras bahwa boneka itu yang membunuhnya. Lalu, Jamie menceritakan mengenai legenda di kampung kelahirannya. Kehadiran boneka ventriloquist adalah pertanda buruk dan membawa kematian bagi orang-orang di sekitarnya. Jelas Lipton tidak percaya, dan karena tidak adanya cukup bukti, akhirnya Jamie pun dibebaskan untuk sementara waktu. Dengan segera, Jamie pergi ke Raven Fair untuk menyusut asal-usul juga sejarah boneka Billy, serta mengurus pemakaman Lisa yang akan dimakamkan di kampung halamannya, Raven Fair. Setiba di Raven Fair, Jamie menemui ayahnya terlebih dahulu yang disambut oleh Ella. Dia adalah istri baru dari ayah Jamie yang saat ini menjabat sebagai ibu tiri Jamie. Ini adalah ayah Jamie, sebut saja Edward Essen. Kedatangan Jamie membuatnya senang, tetapi tidak untuk Jamie karena dulu dia pernah diusir, lalu sempat menikah sampai 3 kali, dan membuat para istrinya berakhir dengan bunuh diri. Kedatangan Jamie tidak lain hanya untuk menanyakan asal-usul Mary Shaw and Billy, dan puisi yang dibacakan ibu kandungnya sewaktu kecil yang berbunyi, "Waspadalah pada tatapan Mary Shaw, dia tidak punya anak selain boneka. Jika kau melihatnya, pastikan jangan kau sekalipun berteriak." Merasa tidak mendapatkan petunjuk, Jamie pun pergi karena ayahnya mengatakan itu hanyalah tahayul untuk menakuti anak-anak nakal. Sesampainya di rumah pengurus pemakaman, Jamie bertemu Henry. Dia adalah pengurus pemakaman, juga orang yang bertugas mengurus wasiat terakhir serta memotret wajah dari orang-orang yang telah meninggal sebagai laporannya. Malam pun tiba, Henry yang baru sampai rumah dan ingin mengambil gambar wajah terakhir Lisa, seolah-olah terkejut mengetahui sesuatu dari kondisi kematian Lisa yang tidak wajar dan memotretnya. Tiba-tiba, Henry mendengar sesuatu dari ruang bawah tanah. Ia langsung pergi mengeceknya, dan saat dibuka, ini adalah Marion, yaitu istri Henry. Dia juga memiliki indera yang peka, layaknya seorang paranormal. Dia merasakan keberadaan Mary Shaw di sekitarnya, maka dari itu dia pergi bersembunyi di ruang bawah tanah dan Henry pun segera mengeluarkannya.
Jamie yang menolak ajakan ayahnya menetap, akhirnya menginap di hotel terdekat dengan membawa boneka Billy tetap bersamanya. Ia pun bergegas tidur karena harus mengikuti acara pemakaman besok. Tiba-tiba Billy mulai berulah. Di balik kesunyian, ia memanggil nama Jamie. Jamie. Ia pun terbangun dan menyalakan lampu, lalu semua terlihat normal kembali seperti biasa. Pagi telah tiba, Lisa pun dimakamkan secara layak, namun penyebab kematiannya masih belum diketahui. Dan yang lebih tragis, Lisa tewas dalam keadaan tengah mengandung. Jamie pun harus mencari tahu dalang dari semua ini. Di saat pemakaman berakhir, Jamie melihat seorang wanita berambut putih berjalan sendiri dan mengikutinya. Ketika diikuti, di sini Jamie tidak sengaja melihat pemakaman yang dimana setelah dibersihkan, ternyata itu adalah pemakaman Mary Shaw. Tiba-tiba Marion datang dari belakang dan mengatakan, dia ada di sini, dia telah tiba, dia yang membunuh istrimu. Henry pun datang dan langsung membawa Marion pulang dan Marion berkata kepada Jamie, segeralah mengubur boneka-boneka itu di tempatnya. Jamie yang kebingungan langsung ke hotel mengambil boneka Billy dan segera kembali ke kuburan. Setiba di kuburan, ternyata terdapat banyak sekali batu nisan dan makam yang berukuran seukuran dengan boneka ventriloquist di dekat makam Mary Shaw. Tetapi Jamie hanya berfokus untuk mengembalikan boneka Billy ke makam asalnya dan berharap menemukan jawaban atas kematian istrinya. Jamie pun kembali ke hotel dan membersihkan tubuhnya dari tanah-tanah kuburan. Ternyata Lipton selama ini mengikuti Jamie, bahkan boneka Billy yang dikubur kembali dibongkar oleh Lipton dan menuduh Jamie ingin menghapus bukti-bukti yang ada pada boneka Billy tersebut. Dan kini Lipton juga menginap di hotel yang sama. Jamie pun mengatakan bahwa boneka Billy berasal dari pemakaman yang dahulu kala ada seorang wanita bernama Mary Shaw dikuburkan bersama boneka-boneka koleksinya. Lalu apa hubungannya? Apakah dia akan berakhir tanpa lidah seperti istrimu? Dengan perasaan kesal dan tanpa bukti, Jamie hanya bisa menjawab berharap pelakunya adalah orang yang mengirimkan boneka Billy tersebut. Akhirnya boneka itu pun dibawa oleh Lipton. Esok pagi tiba, Jamie yang mengetahui Lipton menginap di kamar hotel sebelah yang sedang pergi, segera menyelinap mengambil kembali boneka Billy dan menemui Marion untuk mengetahui siapa dan apa tujuannya mengirim boneka tersebut. Setelah bertemu, Marion enggan dan takut untuk berkata-kata karena melihat boneka Billy yang dibawanya. Henry yang melihat ini langsung menyuruh Marion masuk dan karena merasa kasihan kepada Jamie, akhirnya Henry menceritakan semuanya. Henry yang saat itu masih kecil menonton pertunjukan boneka ventriloquist yang diperankan oleh Mary Shaw and Billy. Dahulu kala berdirilah teater tua bernama Teater Guignol, tepatnya di atas Danau Los di Raven Fair. Namun di tengah-tengah pertunjukan ada seorang bocil yang mempermalukan Mary Shaw dengan mengatakan dia melihat Mary Shaw menggerakkan bibirnya di saat Billy berbicara. Mendengar ucapan bocil itu, Mary Shaw lalu mempertunjukkan keprofesionalannya yang berbicara dengan Billy saling membalas tanpa henti sehingga membuat Mary Shaw dan Billy terlihat seperti dua orang yang berbeda, seolah-olah menyudutkan dan kesal terhadap bocil yang mempermalukannya. Lalu di akhir kata Mary Shaw mengatakan "Who is the dummy?" yang artinya sekarang siapa yang boneka, sambil mengarah kepada bocil tersebut. Semenjak kejadian itu, 1 minggu kemudian bocil yang mempermalukannya dinyatakan hilang dan Henry percaya itu pasti ulah Mary Shaw. Lalu tidak lama setelah itu Mary Shaw juga ikut terbunuh tanpa ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Sejak Mary Shaw dimakamkan, Raven Fair seperti dilanda kematian. Banyak keluarga-keluarga terbunuh tanpa menyisakan garis keturunannya dan dari mereka ditemukan tewas tanpa lidah, mirip seperti Lisa, istrinya Jamie. Wasiatnya pun tertulis bahwa Mary Shaw ingin mati terkubur beserta dengan boneka-boneka ciptaannya, semua berjumlah 101 boneka ventriloquist. Dan yang terakhir, dia meminta menjadikan dirinya seperti boneka. Henry kecil yang penasaran mencoba memasuki ruang kerja ayahnya semasa masih hidup, yang dulu juga sebagai pengurus pemakaman. Mendengar cerita Henry, Jamie bergegas ke teater tua Guignol di atas Danau Los, berharap mengetahui orang yang mengirim boneka Billy tersebut. Sesampainya di teater, banyak barang-barang juga peralatan-peralatan yang sudah tidak terpakai. Jamie mencoba memasuki salah satu ruang kosong yang mengharuskan Jamie menyeberangi sebuah jembatan di atas teater tersebut. Setelah di dalam ruang kosong, ternyata itu adalah ruangan Mary Shaw. Di sana, Jamie menemukan buku yang sepertinya itu adalah buku panduan untuk membuat boneka ventriloquist. Namun ada yang aneh di buku panduan ini, ditambah dengan tulisan "To make the perfect doll". Dan di akhir buku, ia melihat berita tentang hilangnya seorang bocil yang bernama Michael Essen, dan itu adalah bocil yang dulunya mempermalukan Mary Shaw. Tiba-tiba saja suara hening dan saat Jamie melihat kaca, muncul jasad Mary Shaw yang ketika zaman dahulu dibunuh oleh orang tak dikenal. Jamie langsung saat itu juga segera pergi dari teater. Hari sudah malam, Henry yang mencari Marion, istrinya, karena mendengar sedang berbicara ketika ditemui. Ternyata dia sedang berbicara dengan boneka Billy. Saat itu juga Henry langsung mengambilnya dan berniat mengubur boneka Billy. Saat mengambil sekop, lagi-lagi Henry mendengar kebisingan di ruang bawah tanah yang menjadi tempat favorit Marion untuk bersembunyi. Ketika Henry masuk dan mencarinya di ruang bawah tanah, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendiri. Di sini kalian sudah tahu apa yang akan terjadi dan dimohon agar tidak terkejut.
sisi lain, Jamie pergi ke rumah ayahnya. Walaupun Jamie sudah mengetahui semuanya, Edward pun menceritakan semuanya. Ternyata, bocil yang mempermalukan Mary Shaw adalah Michael Essen yang merupakan saudara sebuyut Jamie Essen atau sepupu dari Edward Essen yang dinyatakan hilang tanpa jejak. Lalu, keluarga Essen beserta beberapa warga di Ravenfire main hakim sendiri dengan menuduh Mary Shaw sebagai tersangka. Sebelum dibunuh, Mary Shaw dipaksa berteriak menjerit lalu lidahnya dipotong. Setelah kematiannya, orang yang terlibat membunuh Mary Shaw satu persatu terbunuh dengan kondisi tanpa lidah. Dan hal yang sama juga terjadi pada istri-istri mereka, pada anak-anak mereka, hingga garis keturunan mereka habis. Itulah sebab mengapa Edward mengusir Jamie sampai bertahun-tahun lamanya. Setelah semua jelas, Jamie pun pergi dan saat membuka pintu ternyata Lipton sudah menunggu di depan yang ingin menahan Jamie. Di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba ada telepon dari Henry yang mengatakan pergilah ke teater Guignol. Di ruangan Mary Shaw ada jalan rahasia menuju tempat lain. Di sana kau akan mendapatkan semua bukti, yang padahal itu adalah suara Henry yang telah diambil oleh Mary Shaw. Singkat cerita, Jamie tiba di ruangan Mary Shaw. Lipton yang mengejar-ngejar dan ingin menangkap Jamie tiba-tiba terkejut mendengar suara Mary Shaw. Di sini Jamie memperingatkan Lipton agar tidak berteriak jika terjadi sesuatu. Lalu masuklah mereka berdua ke jalan rahasia di ruang Mary Shaw. Lipton yang hampir menginjak salah satu boneka merasa muak dan ingin mengakhiri sandiwara ini. Lalu Lipton membuangnya ke belakang sehingga mengenai gorden tirai di belakang yang membuatnya terbuka. Total dari semua boneka ventriloquist ada 101. Namun ada satu yang tidak di tempatnya, yaitu boneka Billy. Jamie yang melihat gorden di sisi lain merasa penasaran. Ketika dibuka, ternyata itu adalah mayat Michael Essen yang merupakan saudara sebuyutnya Jamie dan sudah diubah menjadi boneka ventriloquist. Kemudian, ke-100 boneka ventriloquist yang sudah dianggap anak dan diberi nama masing-masing oleh Mary Shaw. Lihat, mereka semua bergerak sendiri memalingkan wajahnya ke arah kanan menuju ke salah satu boneka badut ventriloquist. Yang ternyata Mary Shaw hanya hidup di dalam boneka dan menggerakkan dari belakang menggunakan lidah dari korban-korbannya. Lipton yang membawa senjata pun langsung menembak boneka badut beserta semua boneka yang ada di sana. Juga Jamie yang membakar semuanya dengan lampu minyak agar semua boneka musnah. Karena semua boneka belum sepenuhnya terbakar, mereka yang berlari masih dikejar oleh Mary Shaw. Saat menyeberangi jembatan atraksi yang sudah rapuh dan sudah lama tak terpakai, ada baut yang mulai lepas dan mengakibatkan Lipton terjatuh. Namun sayang, ia menjerit berteriak dan langsung menjadi korban Mary Shaw. Jamie yang bergelayutan pun dikejutkan agar berteriak. Tapi Jamie ingat lalu menahannya hingga ia hanya jatuh menembus panggung yang di bawahnya dan langsung menuju danau Los. Jamie yang selamat ke tepi danau bergegas meninggalkan teater dengan kondisi terbakar dan pergi menuju rumah Henry untuk membakar boneka terakhir, yaitu boneka Billy. Namun di sini Jamie terkejut karena boneka Billy telah diambil oleh Edward, yaitu ayah Jamie. Ia pun pergi ke rumah ayahnya sambil merasa bingung bagaimana bisa Edward yang stroke di kursi roda bisa berjalan. Sesampainya di rumah, ia mencari dan menemukan Billy lalu Jamie mengambilnya. Namun Mary Shaw tiba-tiba muncul dan langsung membuang Billy ke perapian. Mary Shaw pun langsung ikut hilang dalam kegelapan. Singkat cerita, Jamie yang menemui ayahnya duduk dengan tatapan kosong tiba-tiba membungkuk. Ternyata selama ini ayahnya adalah boneka ventriloquist yang dimainkan oleh ibu tirinya, Ella. Dan kata-kata di akhir buku panduan pembuatan boneka ventriloquist itu yang bertuliskan to make the perfect doll, yang ketika dibalik itu adalah sosok Ella dan telah menjadi boneka sempurna yang berisikan jiwa seseorang Mary Shaw. Jamie yang syok dan hancur perasaannya pun tidak bisa menahan kesedihan dan penderitaan yang membuat Jamie terkejut lalu berteriak saat melihat Ella dan Mary Shaw yang membuatnya harus terbunuh sebagai keluarga aset terakhir. Singkat cerita, akhirnya Ella beserta keluarga besar boneka hidup berbahagia selamanya.